Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menginstalasi server PBX yang bernama Trixbox. Tapi server PBX ini akan kita install di dalam VirtualBox. Sebelum kita menuju proses instalasi, ya, saya akan memperlihatkan contoh-contoh skenario bagaimana hasil instalasi ini bisa diimplementasikan ya di berbagai lingkungan, terutama lingkungan kerja, ya, di perkantoran, sekolah, hotel dan lain-lain. Nah, ya. Jadi teman-teman, walaupun diinstal di dalam komputer Windows dengan menggunakan VirtualBox, si server PBX Trixbox ini sebetulnya bisa diimplementasikan hasil instalasinya dengan syarat di VirtualBox-nya itu pengaturan kartu jaringannya harus menggunakan Tear Bridge, ya, atau bridge atau jaringan bridge. Sebagai catatan penting, ya, kita bisa mengimplementasikan skenario yang sekarang atau yang ada di depan. Yang pertama yang catatan penting adalah satu, ya, semua IP address baik server ataupun kliennya bisa IP phone 1, IP phone 2, PC 1, PC 2, PC 3 harus berada pada satu segmen yang sama agar mereka bisa berkomunikasi. Ya, IP phone bisa menghubungi PC 1. Nanti di PC satunya bisa diinstal menggunakan aplikasi softphone. Aplikasi softphone itu ada yang namanya Linphone, ada Zoiper, ada 3CX dan lain-lain. Tergantung nanti silahkan mau pakai yang mana, semuanya sama saja. Ya. Media penghubungnya bisa menggunakan switch atau router. Kalau switch lebih mudah, tinggal plug and play. Kalau router mungkin butuh pengaturan lanjutan. Tapi yang pasti ketika IP address-nya dalam satu segmen yang sama, insya Allah bisa dipastikan semuanya bisa terkoneksi. Ya. Lalu saya akan memperlihatkan skenario yang berikutnya. Nah, ini dia. Hasil instalasi Trixbox di dalam VirtualBox kita hubungkan ke wireless access point dengan menggunakan kabel jaringan, ya, yang ada pada si komputer yang akan digunakan sebagai server. Kita sambungkan ke wireless access point, lalu si klien terhubung dengan menggunakan media wireless. Karena ada beberapa fitur di vendor-vendor tertentu, iPhone ini mendukung konektivitas secara wireless. Ya, sama seperti yang skenario yang pertama, IP address-nya harus berada pada satu segmen yang sama. Lalu klien yang lain yang tadinya komputer bisa dengan memanfaatkan wireless ini. Jadi bukan hanya IP phone, tapi kita juga bisa menggunakan handphone ataupun tablet. Bisa juga menggunakan PC dengan menggunakan kartu jaringan wireless. Ini hanya ada dua contoh skenario implementasi dari hasil instalasi Trixbox di dalam VirtualBox. Sebetulnya skenario yang lain juga masih banyak, ya, tergantung nanti bagaimana kalian ingin mengimplementasikan hasil instalasi si Trixbox ini. Ya, nanti bolehlah nanti disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, sekarang kita akan lanjut ke proses instalasi Trixbox-nya di dalam VirtualBox. Ya, kita pakai buka dulu VirtualBox-nya. Kita klik new. Kita beri nama. Namanya server PBX Trixbox. Tipenya kita pilih Linux. Versinya kita pilih Adders Linux yang 64 bit. Sekali lagi 64 bit, 32 bit. Tinggal disesuaikan dengan spesifikasi prosesor kalian, ya. Kita klik next, lalu kita tambah 2 GB aja, ya.
248. Boleh sampai garis yang antara hijau dan merah juga boleh, terserah kalian. Hanya saja sesuaikan saja dengan kemampuan memori kalian ya. Lalu kita klik tombol next. Kita centang yang di tengah, create a virtual hard disk now. Kita klik tombol create. Pastikan ada di centang paling atas. VDI virtual box disk image. Kita klik tombol next. Lalu dynamically allocated ya. Nah, yang ini kita biarkan saja 8 GB. Kita klik tombol create. Setelah itu kita masuk ke setting. Networknya pastikan menggunakan bridge adapter atau tear bridge, itu sama saja. Kita masuk ke Prometheus mode. Jangan lupa dirubah Prometheus mode-nya allow all. Ya, lalu kita masuk ke storage. Nah, ini yang empty ini kita masukkan virtual disk. Kita cek. Nah, nanti untuk teman-teman kalau ada yang butuh file ISO-nya, linknya akan saya sertakan di dalam kolom deskripsi ya. Kita klik open, kita klik sekali, kita pilih choose. Oke. Nah, sekarang kita start. Kalau menurut saya, Trixbox ini jika dibandingkan dengan proses instalasinya ya, saya berbicara tentang proses instalasi antara Trixbox dengan Breaker, itu lebih cepat Trixbox ya. Kalau Breaker itu agak lama ya, kalau yang ini cepat sekali. Kita klik tombol enter ketika sudah ada tampilan seperti ini. Kalau Breaker butuh waktu lama untuk instalasinya, memakan waktu. Kalau Trixbox kayaknya lebih ringan. Keyboard type-nya kita pilih US. Klik tombol tab yang ada pada keyboard. Nah, oke. Klik tombol enter. Time zone-nya jangan lupa kita pilih Asia. Asia, nanti dia ada Jakarta. Tab. Kita pindahkan ke OK. Tekan enter. Passwordnya, ini password untuk kita login ke Linux-nya ya. Karena si Trixbox ini basisnya Linux juga. Passwordnya terserah kalian. Kita masukkan sekali lagi. Klik tombol tab lalu klik OK. Nah, pada saat reboot seperti ini, kita jangan tombol enter lagi. Kita shutdown dulu saja atau kita power off the machine. Ya, kalau kita tekan enter lagi, proses instalasinya akan terus berulang. Nah, untuk menghindari proses berulang instalasi itu, kita masuk ke setting. Masuk ke sistem. Nah, ini checklist di floppy dan optical kita hilangkan. Sehingga pada saat si server Trixbox ini pertama kali dinyalakan, dia akan mencari file system yang sudah terinstall di hard disk. Dia tidak akan lagi mencari di opticalnya yang tadi kita masukkan. Sekarang kita mulai lagi dari awal. Kita klik tombol start, bukan mulai dari awal ya. Kita nyalakan kembali si server Trixbox-nya. Kita pilih yang paling bawah lalu kita tekan tombol enter. Kita tunggu sejenak lagi sampai Trixbox-nya nyala dan kita bisa masuk ke root ya. Nanti kita pertama kali kita login dulu.
Nah, ya, kita sudah masuk nih ke tampilan login. Kita login dulu ya. Username-nya adalah root. Kita tekan enter. Passwordnya yang tadi kita buat di awal pada saat instalasi. Jangan lupa ya. Nah, kita sudah masuk. Yang pertama adalah yang akan kita lakukan, kita masuk untuk mengkonfigurasi kartu jaringan Citrix Box ini. Kita masukkan perintah sistem config network. Kita klik atau kita tekan tombol enter, lalu kita pilih edit device. Kita tekan tombol enter di keyboard. Nah, ini ETH0, klik tombol enter. Kita hilangkan tanda use DHCP, tanda bintangnya, dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Nah, maka dari itu kita akan memilih IP address-nya, atau kita akan menggunakan IP address statik. Kita masukkan IP address terserah kalian. Saya akan menggunakan seperti contoh yang di depan tadi, yang sebelum kita masuk ke instalasi, 192.168. Berapa ya IP address-nya ya? Tadi saya lupa lagi. 1. Segmen 1 untuk server saya kasih 28. Netmesh-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.1.1. Kita tekan tombol OK. Kita pindahkan dulu pakai tombol tab yang ada di keyboard ya. Tab, lalu kita pilih OK, tekan tombol enter lagi. Kita save ya. Tekan tombol enter lagi. Nah, save and quit. Ini sudah masuk nih. Lalu kita sudah lakukan perubahan ya. Lalu yang berikutnya adalah kita akan merestart kartu jaringan yang tadi sudah kita konfigurasi. Dengan perintah service network restart. Klik tekan tombol enter. Kita tunggu sampai dia aktif lagi. Nah, dia sudah oke semua. Lalu kita cek IP address-nya dengan memasukkan perintah if config untuk memastikan apakah IP address-nya sudah berubah atau belum. Nah, teman-teman, seperti yang kalian sudah lihat, IP address-nya sudah berubah sesuai dengan apa yang kita input di awal ya. Kita menggunakan IP address statik. Lalu yang berikutnya, pastikan bahwa komputer kalian yang port untuk Ethernet-nya terhubung ke dalam router atau access point secara aktif. Fungsinya adalah agar untuk memancing Ethernet yang ada di komputer kalian untuk aktif. Nah, di sini ya, kalau misalkan kalian ada VirtualBox ini enable, kalian disablekan saja dulu. Nah, jangan lupa seperti yang tadi saya bilang, atau seperti yang saya sampaikan, pastikan PC yang kalian gunakan atau diinstalkan terhubung ke dalam switch atau router untuk memancing agar si kartu jaringan yang Ethernet yang ini dia aktif. Lalu kita masuk ke pengaturan IP address. Untuk IP address-nya pun, karena di sini kita menggunakan bridge adapter, pastikan bahwa dia masih satu segmen dengan IP address server Trixbox-nya. Ya, ada di satu segmen satu kan. Nah, kita menggunakan nomor 29 setelah IP address server. Jangan sama, harus beda. Yang harus sama itu paling hanya di segmennya saja. Ya, kita klik OK. Kita klik OK.
Ini kita minimize saja ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan memasukkan atau menginputkan. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita menginputkan nomor ekstensi ke dalam text box-nya. Yang pertama, kita buka dulu web browser kita. Di atas kita masukkan IP address komputer servernya ya, 192.168.1.28, tekan enter. Setelah tampilan awal keluar, kita lihat di pojok sebelah kanan ada switch. Nah, kita masukkan username. Username-nya berbeda dengan yang digunakan kita untuk masuk ke root ya. Username-nya main, pakai P di ujung. Lalu passwordnya kita masukkan password. Password, hurufnya kecil semua. Kita klik tombol save. Untuk registrasi bisa diisi atau bisa juga dilewat saja, di skip ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menginput satu. Saya akan berikan contoh satu saja ya. Kita di sini ada sistem status package PBX. Masuk ke PBX settings, diklik. Lalu di basic di sini ada extension. Nah, kita klik tombol submit. User ekstensinya berapa? Ini nomor ekstensinya bebas ya, boleh berapa saja. Saya akan memberikan contoh nomor ekstensinya 222. Display name-nya 222. Boleh berbeda dari saya, silahkan. Lalu ini saya akan menginput kolom-kolom yang penting saja ya. Karena kita gunakan cuma contoh saja. Lalu ya ini, secretnya jangan lupa. Secretnya saya samakan. Secret itu password yang digunakan oleh user ketika nanti akan didaftarkan di IP phone atau aplikasi softphone-nya ya. Nah, lalu klik tombol submit. Nah, ya, pojok sebelah kanan sudah ada nomor ekstensinya 222. Setelah ditambahkan, kita klik apply configuration. Nah, klik tombol continue. Nah, berarti nomor ekstensinya sudah terdaftar satu ya, satu lagi saja. Saya akan kasih contoh lagi. 222 kita kasih 333, display name-nya 333. Lalu secretnya 333. Klik tombol submit. Klik apply, continue with reload. Setelah nomor ekstensi ini didaftarkan, nanti nomor-nomor ekstensi ini tinggal kita masukkan ke klien ya, entah itu IP phone atau dengan menggunakan tablet atau handphone dengan menggunakan softphone. Ya, tinggal didaftarkan. Setelah pendaftarannya berhasil, nanti si nomor ekstensi 222 ini dan 333 ini dia bisa berkomunikasi antara satu dan yang lain. Nah, kalau bentuk skenario-nya boleh kalian tentukan sendiri. Saya rasa untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang sedang belajar, semangat belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.